warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Holil dari Pelita TV. Hari ini kita akan bincang-bincang mengenai ke depan ketahanan pangan Kota Palembang. Saya perkenalkan, di sebelah kiri saya Bapak Insinyur Sayuti sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang. Selamat siang. Di sebelah kiri didampingi oleh Bapak Kabid, Bapak Erwin SSTP. Di sebelah kanan saya ini ada Sekretaris Eksekutif Gapkindo Cabang Sumatera Selatan, Bapak Dr. Insinyur Nur Ahmadi MS. Baiklah, hari ini pertemuan yang untuk membaca visi ke depan bagaimana memberdayakan petani-petani milenial di masa yang akan datang dengan melibatkan asosiasi pengusaha, salah satunya adalah Gapkindo Provinsi Sumatera Selatan. Kebetulan Bapak Kepala Dinas itu mengundang Sekretaris Eksekutif Gabungan Gapkindo Sumatera Selatan untuk membincangkan hal ini. Bagaimana kira-kira Pak Sayuti mengenai rencana Dinas Pertanian ini? Saya pikir ini suatu yang luar biasa dengan mengundang asosiasi untuk ikut ambil bagian dalam membangun, menciptakan petani-petani milenial yang ada di Kota Palembang. Mohon tanggapannya, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati, ini dari Sekretaris Eksekutif Gapkindo, Bapak Dr. Nur Ahmadi. Benar, terima kasih kepada dari Pelita TV, Pak Holil, Insinyur Holil. Alhamdulillah kita pada siang ini ya di ruangan di Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan ya kita kumpul, sengaja kami mengundang dari pengurus Gapkindo. Alhamdulillah Pak Nur Ahmadi, Dr. Nur Ahmadi selaku Sekretaris Eksekutif bersedia untuk datang di dalam rangka ya kami menawarkan program-program yang terkait ya di bidang pertanian, khususnya kita membawa ya pertanian milenial di zaman sekarang ini. Sekarang kondisi sekarang pandemi COVID-19 ya banyak sekali ya masyarakat yang terpuruk kaitan itu. Namun alhamdulillah ya pertumbuhan bidang pertanian masih tetap bertahan di positif. Tapi kami menginginkan ya khususnya di wilayah perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar kantor kami ya khususnya di Kecamatan Gandus ini yang terkait dengan Gapkindo ya. Kami sengaja mengundang Gapkindo ya bagaimana ya kita kerjasama yang terkait memberdayakan masyarakat khususnya masyarakat petani ya. Nah, kerjasama pemberdayaan ini sehingga perusahaan ya dapat berandil ya terkait dengan program-program dari pemerintah Kota Palembang khususnya di bidang pertanian. Ya, oleh karena itu makanya kami pengen sekali mendengarkan dari pengurus Gapkindo cabang Sumatera Selatan keinginan kami dalam rangka ya pemberdayaan masyarakat yang terkait dengan perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar masyarakat tani tersebut. Saya kira itu, Pak. Terima kasih Pak Sayuti. Jadi demikian Bapak Sekretaris Gapkindo, harapan daripada Pak Sayuti, dan kita tahu memang selama ini Gapkindo Provinsi Sumatera Selatan juga itu sudah juga berkontribusi untuk membangun wilayah sekitar ini. Namun ajakan untuk menuju ketahanan pangan dan menciptakan petani milenial, saya pikir ini sesuatu yang baru khususnya di Kota Palembang. Nah, kita mohon tanggapan dari Bapak Dr. Insinyur Ahmadi, gimana Pak? Ya, baik, terima kasih Pak Holil dari Pelita TV. Yang saya hormati Pak Sayuti sebagai Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Kota Palembang, Pak Erwin sebagai Kabid Pemberdayaan Masyarakat. Jadi kami merasa tersanjung, kemudian kami juga merasa ada dan berada di wilayah Kota Palembang. Memang kami dari Gapkindo Gabungan Perusahaan Karet
Indonesia cabang Palembang memang ada beberapa pabrik, kami ada lebih kurang 6 pabrik yang berada di Kecamatan Gadus ya. Kami menyambut baik ajakan kerjasama dari pihak Kota Palembang dalam hal ini melalui Dinas Ketahanan Pangan untuk pemberdayaan daripada masyarakat sekitar dalam hal program petani milenial. Tinggal kami apa program yang bisa kami bantu. Perlu diketahui bahwa pabrik-pabrik kami memang ada mengolah karet dan ada sisa daripada pengolahan itu ada bentuk kayak kayak pupuk, itu bisa dimanfaatkan, bisa jadi pupuk organik, itu bisa kami bantu atau dalam bentuk yang lain. Terus terang kami untuk SDM yang turun langsung belum bisa kami pastikan ada, karena di pabrik kami kan ada pegawai buruh ya yang notabene mereka penduduk sekitar sini juga itu. Nah, tinggal program apa yang bisa kami bantu dari pemerintah Kota Palembang. Mungkin misal saja bentuk pemberdayaan masyarakat. Nanti mungkin ada pelatihan, ada pemberdayaan atau pendampingan. Mungkin di situ kita bisa masuk, walaupun kami SDM tidak ada, mungkin kita bisa kerjasama dengan perguruan tinggi gitu yang ada untuk masuk ke sana. Kami siap membantu, walaupun kami apa yang bisa kami bantu, artinya kami siap, artinya Pak Erwin, Pak Dinas ya. Artinya saya juga menyarankan alangkah baiknya juga di samping Dinas Pertanian punya orang-orang yang kompeten dan seperti PPL dan lain sebagainya, punya juga kelompok-kelompok tani. Nah, di situ kami bisa masuk juga. Ini kan bisa artinya, oh kami ada kepedulian nih, misalkan bantu CSR-nya misal saja begitu. Cuman kami gimana petunjuk juknis daripada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kota Palembang, artinya kami juga jadi nggak bisa artinya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab bisa kami udah bantu nih, kami udah kerjasama nih dengan Kota Palembang melalui Dinas Pertanian gitu. Jadi kami siap Pak, tinggal programnya apa. Dan kami juga menyarankan alangkah baiknya juga kita bisa melibatkan perguruan tinggi untuk menaruh mahasiswa di sana, menaruh dosen di sana untuk menjalankan program yang sudah ada maupun belum ada pada Dinas Pertanian gitu. Saya yakin Dinas Pertanian itu cukup banyak programnya pemberdayaan, mungkin saja dananya terbatas, mungkin orangnya terbatas. Nah itu, jadi kami siap Pak Sayuti. Tinggal kami juga sebagai sekretaris eksekutif kami gitu, tinggal saya melaporkan kepada pengurus ini loh. Karena wilayah kita ada di Gandus, ada lebih kurang 6 pabrik, kita diminta kepedulian dan kerjasamanya gitu. Itu aja Pak Olir. Ya, makasih Mbak Nur Rahmadi. Saya pikir luar biasa sekali nih Gapkindo Provinsi Sumatera Selatan menanggapi permintaan daripada Pak Sayuti sebagai Kepala Dinas Pertanian Kota Palembang. Bantuannya dalam bentuk apa? Tapi kita belum tahu tuh petani milenial itu apa sih sebenarnya? Kerjasamanya. Iya, ya, terutama nanti kerjasamanya Pak Sayut, Pak ini dalam bentuk apa? Mungkin kita perlu juga izin Pak Kepala Dinas, kita minta penjelasan dari Pak Kabitnya sebagai ujung tombak yang nanti merefleksikan daripada kegiatan-kegiatan ini. Kira-kira petani milenial itu apa Pak? Tadi mohon di lapangan Bapak yang lebih paham. Kalaupun bantuan kerjasama dalam bentuk apa nanti yang bisa kita lakukan? Demikian Pak. Monggo Pak Erwin. Jadi sebenarnya program petani milenial itu sudah datang dari pusat Pak. Jadi ini ya sekarang ini bagaimana mendorong pemuda ya masa kini, karena saat ini 3 masalah petani ini salah satunya regenerasi petani ya Pak. Jadi kalau ke depan petani ini masih mengandalkan yang tua-tua, ke depan kita akan ketinggalan. Makanya ada program petani milenial kita mendorong bagaimana ke depan pemuda untuk kembali istilahnya. Bagaimana kembali melihat pertanian ini sebagai bisnis yang sangat menjanjikan sebenarnya. Karena apa bisnis menjanjikan? Karena pertanian menyangkut dengan pangan. Pangan ini berarti kebutuhan pokok masyarakat. Semakin bertambah jumlah penduduk, artinya kebutuhan pangan semakin tinggi. Karena kecenderungan pemuda sekarang itu sudah mulai tidak tertarik dengan mengembangkan
dan bidang pertanian ini. Iya. Karena pertanian ini yang dianggap hanya hobi, hanya untuk semata-mata hanya untuk kegiatan yang kurang baik untuk masa depan pikir mereka. Jadi makanya kita mendorong bagaimana ke depan pemuda untuk kembali untuk menggeluti bidang pertanian ini untuk dalam rangka juga ketahanan pangan. Jadi itulah salah satunya untuk regenerasi pertanian sehingga ke depan kita tidak kehilangan orang-orang yang menggeluti pemuda-pemuda yang siap untuk ke depan memajukan pertanian Kota Palembang. Yang pasti kalau untuk program kita banyak pemberdayaan, khususnya kalau di bidang saya itu pekarangan lestari. Nah, kita akan ke depan minta bantuan juga dari mahasiswa untuk ikut andil sembari mereka mengaplikasikan pengetahuan yang mereka dapat di bangku kuliah, juga untuk bagaimana mereka juga untuk membantu masyarakat khususnya kelompok pertanian sehingga ke depan program itu lebih berhasil untuk masyarakatnya, juga memberikan nilai tambah untuk mahasiswa untuk bagaimana praktek di lapangan sehingga dengan pengalaman itu akan mendapat pengetahuan yang lebih lagi untuk ke depan mereka meyakini bahwa memang pertanian ini suatu hal yang sangat baik dan sangat menjanjikan untuk ke depan. Ya, makasih Pak Erwin. Jadi kita sudah dapat gambaran yang jelas bagaimana kolaborasi yang konstruktif antara ya pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Kota Palembang yang diwakili oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang bersama Asosiasi Pengusaha, dalam hal ini Gapkindo, perusahaan Gapkindo Provinsi Sumatera Selatan. Nah, dapat kita tarik suatu kesimpulan. Tentunya ini perlu di follow up lebih lanjut Pak dari kedua instansi. Ini segitiga yang sangat menguntungkan. Ada pemerintah, ada pengusaha, nanti ada masyarakat yang akan memperoleh azas manfaat yang lebih tajam, lebih mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama di suasana COVID ini. Apalagi pertanian, kita lebih cenderung kepada ketahanan pangan khususnya yang musiman, yang bisa menambah income pendapatan. Terima kasih Bapak Kepala Dinas, Bapak Insinyur Sayuti, Bapak Dr. Nur Ahmadi, Bapak Erwin dalam pertemuan ini. Semoga hal ini bisa membawa Kota Palembang menjadi lebih maju, Palembang menjadi daerah menciptakan petani-petani media di perkotaan. Saya Holil bersama kru mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sambutan ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.